ya 2019 banyak kejahatan lah ya, kejahatan ibaratnya. Kejahatan demokrasi. Kejahatan demokrasi. Benar. Mulai dari money politik kita lawan. Kalau anak-anak muda ada aturannya nggak? Ayah saya ketika saya masuk politik, saya udah tidak punya ayah. Udah almarhum. Anak muda lu kalah juga nggak apa-apa, yang penting lu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Tala Institute? Kembali lagi di podcast Tala Institute, literasi dan kolaborasi. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan anak muda yang luar biasa, ya, Bro Yoel Yosafat. Halo. Apa kabar, Bro? Baik, Bro. Baik ya? Baik. Ya, panggilannya Bro ya? Boleh. Soalnya partainya Bro Yoel ini panggilannya Bro ya? Ya. Tapi saya nggak usah sebut partainya, tapi dikira endorse. Boleh. Bro aja. Oh gitu ya? Nanti dikira endorse oleh viewers ya? Oke, Bro Yoel Yosafat. Ini anggota dewan ya, Bro ya, di Bandung. Iya, termasuk anggota dewan muda lah beliau ini. Karena masih tergolong muda, mampu duduk di DPRD Kota Bandung. Ya, satu kesyukuran lah untuk anak muda. Yoel juga kan ketua Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia, FPMI. Ya, betul. Ya. Sebenarnya apa ini FPMI, Bro Yoel? FPMI itu berawal dari sebuah keinginan sih. Keinginan dari para politisi muda. Yang gimana kita punya kenalan nih beberapa politisi muda di seluruh Indonesia, ya, dari berbagai macam partai, yang dimana kita punya keinginan, ya, dimana kita punya idealisme, kita punya integritas, dan kita bersatu untuk bikin Indonesia jadi lebih baik. Tapi bingung caranya gimana? Yaitu bikin partai politik kita jadi lebih baik lewat kita ada di dalamnya. Oh, jadi ini FPMI ini kumpulan dari anak muda dari berbagai daerah Indonesia dan dari berbagai parpol ya? Ya, betul. Wih, keren tuh. Jadi meskipun idealismenya berbeda, platform partai berbeda, anggap ada yang partai yang religius, ada yang nasionalis, tapi bergabung di FPMI. Bergabung. Bisa bersatu? Bisa bersatu. Wih, keren tuh, Bro. Kita Indonesia, Bro. Wih, keren. Dan Bro Yoel ketuanya? Saya sebagai koordinator nasional ya, ketuanya. Keren. Ini sejak kapan didirikan? Kita berdiri tahun lalu. Tahun lalu bulan September. Ya. Mantap. Jadi misinya FPMI ke depan apa nih? Misi FPMI sendiri didirikan apa? Kita punya misi itu adalah, ini kalau soal anak muda macam-macam. Yang pertama, kita berjuang buat anak muda. Bagaimana anak-anak muda itu pertama itu melek politik. Oke. Bagaimana kita share sama orang sebanyak mungkin supaya mereka ini melek politik. Oke. Melek politik itu gimana sih? Bagaimana kalau sekarang bentar lagi mau ada pemilu 2024? Benar. Bagaimana kita melawan hal-hal yang ya 2019 banyak kejahatan lah ya, kejahatan ibaratnya. Kejahatan demokrasi. Kejahatan demokrasi. Benar. Mulai dari money politik kita lawan. Betul ya? Mulai dari hoax kita campaign lawan. Politik identitas kita lawan. Itu mulai dari sana. Selain itu anak-anak muda kita juga punya semangat dan tujuan untuk FPMI ini, yaitu mengakomodir kebutuhan dari anak-anak muda. Contohnya gimana nih? Di dalam politik. Pertama, kalau di dalam pencalekan, misalnya pencalekan nanti di 2024. Ini selama ini untuk kuota perempuan sudah ada aturan. Ya, 30% dong. Nah, kalau anak-anak muda ada aturannya nggak? Oh, belum sampai saat ini saya dapat kabar. Nah, kita tuh tahu kalau besok. Kita sebagai anak-anak muda tuh resah nih, pengen nih bagaimana berharap untuk regenerasi politik untuk demokrasi yang lebih baik. Gimana kalau ada aturannya? Kalau ada aturan, dimasukkan dalam kalau ada di dalam aturan itu tuh menjadi sebuah landasan hukum yang dimana negara tuh jadi peduli bahwa ini negara harus ada regenerasi yang benar. Jadi mau nggak mau, mungkin nih sekarang kita masih muda. 10 tahun lagi kan udah lebih tua, 10 tahun kan udah nggak muda lagi mungkin ya. Tapi aturan itu tetap ada. Ada slotnya di mana anak-anak muda masuk ke sana. Regenerasi ya. Iya. Dilibatkan dalam sistem perpolitikan. Iya. Terus juga kita punya gagasan yang ini mungkin nggak populer juga sih buat para yang sudah incumbent ya. Kalau buat legislatif kita ingin ada pembatasan masa jabatan tidak hanya untuk eksekutif.
Oh iya iya, eksekutif kan sudah ada Ya. 2 periode. Oh mau Nah, harus jadi legislatif ya? legislatif juga Oh harus benar ada. tuh, benar-benar. Legislatif itu kita ya sama seperti eksekutif. Ya, 2 kali dalam masa 2 periode jabatan. masa jabatan dari tingkat kota, tingkat provinsi, Sampai baru pusat. pusat. Ya, Dan ya. ini yang perlu kita perjuangkan. Ya, ya, ya. Kalau Kenapa nggak nggak ada, ada pembatasan? kalau nggak ada, bayangin bro, misal di dalam satu dapil ada incumbent yang terus menerus menang Oh di iya, iya, sana. banyak tuh di beberapa daerah tuh di Wakanda. Tiba-tiba nih anak muda nih hebat nih, anak muda punya idealisme, punya gagasan, mau kerja bener, ditaruh di dapil tersebut. Berat ya. Gimana caranya dia supaya bisa masuk? Ya, ya, ya. Paling juga gini, tunggu sabar bos. Ya paling 10-20 tahun lagi lu bisa jadi anggota dewan. Udah tua lagi dong, bukan lagi ya. Iya kan gitu. Kadang Dimana, kalau ya di mana hal itu terus berulang. Ya, betul, Nah hal betul. ini kan menjadi apa ya, regenerasinya kurang sehat. Yang itu kan kebanyakan kejadian di kita. Apalagi ada sih anak muda yang bisa masuk. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ya anak siapa? Darah biru ya. Atau enggak? Bawa itu? apa? Iya, anak siapa bawa apa? Anak siapa bawa apa? Royal anak siapa? Bisa duduk kan? Oh iya, kalau saya boleh cerita, ibu saya itu guru SMP. Iya, ayah saya ketika saya masuk politik, saya udah tidak punya ayah. Oh, udah almarhum. Jadi bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa. Dan nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa, Bro Yoel. Saya cuma bawa diri, bawa cita-cita, bawa idealisme. Buat koper nggak? Koper apa bro? Nggak ada. Koper pakaian aja. Nggak pakai koper, pakai ransel. Oh, gitu. Tapi isinya nggak ada apa-apa kan? Tapi duduk ya? Tapi duduk. Mantap bro. Ya ini adalah salah satu yang mungkin kita bisa sharing ke teman-teman. Dimana di FPMI banyak cerita-cerita success story yang sebenarnya bisa jadi inspirasi. Bahwa tanpa posisi atau kamu anak siapa, atau kamu bawa apa, atau latar belakang kamu sebagaimana, kamu ada kemungkinan bisa ada peluang ya. Bisa ada peluang untuk jadi pejabat daerah yang memajukan daerah kamu. Kemarin duduk di DPR suaranya berapa pun? Di Kota Bandung saya berapa? 3.300. 3.300. Wih, main duit nggak? Duit dari mana bro? Nggak ada. Iya kan nih. Saya karyawan biasa. Gitu. Saya karyawan biasa. Duit karyawan lah ya. Gaji-gaji UMP. Gaji-gaji ya kayak gitu. Buat biaya hidup sendiri aja. Ya makanya ketika kampanye ya paling bikin spanduk, bikin stiker, kartu nama secukupnya. Disebar. Iya. Bikin tim relawan juga. Tim relawan yang namain saya cuma 1 orang. Wih. Itu teman saya. Bisa duduk ya? Tapi bisa duduk. Luar biasa. Ya tinggal mau capek atau enggak. Kan ini gini ceritanya tuh, katanya kalau lu mau capek ya lu bisa lah, modal minimal tapi tenaga banyak. Ya. Kebanyakan nggak mau capek, tenaga sedikit modal banyak. Dan ini kan yang kejadian banyak, dimana semakin banyak modal peluang menang semakin tinggi. Nah cuman kan ini yang ingin kita lawan. Iya, saya gitu ya. Ya ini mungkin FPMI belum merumuskan hal ini, tapi andai kata nih, ini dari pribadi saya. Andai kata kalau pemilu, setiap kontestan pemilu itu tidak boleh mengeluarkan anggaran dari pribadi. Andai kata semuanya dibiayai pemerintah, dari negara, semuanya sama rata. Bagaimana gagasan, bagaimana idealisme, dan bagaimana bisa jualan diri sendiri. Jadi gini intinya, secara kasar, lu kalau nggak pakai duit sama semua bisa nggak? Kalau masyarakat nggak ada yang kasih sembako, kalau masyarakat nggak ada yang kasih amplop, tetap milih lu nggak? Kan sama rata kekuatannya. Sama rata kekuatannya. Hal ini yang mengurangi potensi korupsi di masa yang akan datang. Karena nggak usah balik modal. Banyak cerita nih rekan-rekan saya di daerah lain. Dia buat jadi anggota dewan butuh miliar-miliar ya? Butuh 2 miliar atau lebih. Take home pay-nya kalau udah 5 tahun dikumpulin, nggak pakai makan, nggak pakai biaya keluarga, itu tuh habis. Di tahun ketiga, tahun keempat saya tanya, kamu udah balik modal belum? Belum. Dapat duitnya nanti dia dari mana buat keluarga,
mungkin juga buat konstituen, buat relawan, atau mungkin buat partai. Itu uang dari mana? Nah, potensi untuk curang, potensi untuk main proyek, potensi untuk korupsi itu besar jika kos politiknya besar. Andai kata kos politiknya semua kecil, sama rata. Iya, sama rata. Bayangin uang negara itu bisa diselamatkan dan bisa digunakan untuk macam-macam, bro. Lu bayangin kalau APBN kita banyak, yang tadinya dikorupsi jadi nggak ada korupsi, itu tuh bisa bayarin apa? Kuliah bisa gratis, BPJS bisa gratis, makan warteg gratis. Makan warteg ya kasihan juga kan. Tapi istilahnya untuk kepentingan dasar masyarakat tuh semuanya bisa dibikin gratis. Nggak ada lagi judulnya tunggakan BPJS. Benar. Nggak ada lagi judulnya ijazah ditahan. Nah itu tuh kan pendidikan dasar. Kayaknya pengalaman pribadi nih bro. Ijazah ditahan BPJS. Iya itu kan yang biasa saya advokasi ya. Banyak masyarakat curhat tentang itu. Nah hal ini yang bisa dijadikan apa ya, semangat gitu. Kalau negara punya anggaran banyak, apa sih yang bisa dilakukan? Kalau korupsi nggak ada, berarti kan uangnya bisa dialihkan untuk apa? Nah ini yang mungkin urutan ini yang nggak sampai ke masyarakat. Masyarakat kan biasanya cuma minta saya dapat apa sih, gitu kan? Benar. Itu sih kalau menurut saya yang bisa saya sampaikan. Ini memang kalau anak muda yang kasih gagasan luar biasa, ya. Tapi tadi saya sempat dengar di awal bahwa FPM ini punya misi untuk bagaimana membuat anak muda ini melek politik. Karena secara data kan itu masih sangat rendah ya. Partisipasi pemuda di 2019 kayaknya masih sekitar 40% deh, 40% lebih ya. Sementara jumlah usia anak muda ini kan besar pemilihnya secara populasi, ya kan, secara usia ya kan. Nah sebenarnya kenapa sih harus anak muda ini melek politik bro? Ya, ini nih, kenapa harus anak muda? Ya, kalau bangsa ini nggak ada yang meneruskan, siapa yang akan meneruskan? Kalau bukan anak muda ini yang mengerti tentang politik untuk bangsanya sendiri, siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini kelak? Dimana yang sekarang orangnya itu lagi, berarti, atau anaknya, atau orang-orang yang memang sudah ada di dalam itu, yang dimana kita butuh orang-orang baru, kita butuh orang-orang yang punya idealisme baru, darah baru, bukan darah biru, ya karena kan kalau darah biru ya orangnya itu juga, yang ngatur kan itu lagi, benar. Circle-nya itu doang. Iya. Ya begitu ya. Jadi FPM ini melawan orang tua dong, melawan ya kan senior nih tua. Kalau itu secara apa ya, orang menganggap wah kita ngelawan orang tua. Ya karena mau dorong anak muda gitu. Kita itu memperjuangkan negara kita supaya bisa dapat demokrasi yang sehat dengan regenerasi yang baik. Regenerasi kan tugas kuncinya. Regenerasi. Toh nanti 20 tahun lagi kita semua juga udah nggak muda bro. Ya. Tapi kalau aturannya tetap ada, kita emang berarti kita nggak ngelawan diri kita sendiri dong. Ya kan? Kita kan akan menuju tua nih. Kita akan menuju tua, yang ini tetap jalan, ada terus regenerasi. Semangatnya baru, inovasinya baru. Kalau nggak slow, bikin keputusan lama, nggak update itu rugi. Nggak update ya? Iya. Kalau handphone nggak update, waduh. Kan ya udah. Lalut dia. Udah lemot ya, udah lama. Pakai sekian tahun, awalnya bagus. Udah pakai berapa tahun? Harus diganti. Sama lah. Orang juga. Kalau saya pikir manusia pun ada titik jenuhnya. Nggak semuanya manusia bisa dapat performa tertingginya di setiap waktu di dalam kehidupan. Pasti ada orang yang lebih baik, pasti ada orang yang lebih baik, pasti ada orang yang lebih baik. Gitu ya. Itu tadi kan Bro Yoel bilang bahwa regenerasi gitu kan. Ini kan anak muda istilahnya orang baru nih. Banyak yang bilang ya wacana beredar lah, narasi beredar. Apa sih bisanya anak muda, ya kan? Anak kemarin sore kok belum punya pengalaman mau ngurus-ngurus negara, mau ngurus-ngurus anggaran daerah, anggaran negara. Emang anak muda bisa apa bro? Lihat sekarang anak muda bisa apa? Di luar negeri bisa apa? Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak ya? Banyak hal. Emang bisa ngurus ke anggaran negara? Pertama gini, bisa nggak bisa, itu kita bisa pelajari. Tapi kalau soal hati dan integritas, itu nggak bisa bro.
Ya, dananya. Itu butuh benar-benar orang baru. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, anggap aja nih, Yoel bisa apa sih dulu sebelum masuk? Betul. Nah, seorang karyawan swasta. Iya, Masuk di gelanggang parlemen. Masuk di gelanggang parlemen. Saya bisa apa? Sama. Soal ilmu, soal kemampuan, kita sama-sama belajar, baru belajar. Nggak lebih pintar dari politisi lama. Sama-sama aja ya. Kita belajar, yang penting mau belajar kan. Ikut BIMTEK, ikut belajar, kita learning by doing tentang apa sih yang harus dilakukan seorang pejabat daerah. Betul. Belajar sama-sama. Tapi yang ngebedain apa? Kita nggak punya dosa masa lalu. Kita nggak punya beban. Nggak ada dosa masa lalu ya. Kita nggak punya hal-hal yang harus kita tutupin. Kita bisa berjuang buat masyarakat secara lepas. Kita punya integritas, kita punya idealisme yang harus kita wujudkan. Nah, itu yang berbeda. Itu yang berbeda anak muda dengan biasanya anak yang muda kan muda. Biasanya kan anak muda kan bertindak dulu, mikir belakangan ya. Betul. Iya, tapi itu bisa dibilang itu bagus. Dimana kita berpikir apa sih yang harusnya terjadi. Kalau nggak ada orang mikir ideal, semuanya mikirnya realistis lah ya. Ya udah, nggak ada perbaikan. Itu ya. Iya. Ya. Jadi anak muda ini harus memang didorong ya. Karena itu menjadi pembedanya tadi apa tadi? Nggak ada dosa masa lalu. Iya. Idealisme dan integritas yang mungkin ya bukan kita menafikan orang tua kali ya, tapi mungkin udah terkikis gitu ya. Tapi memang anak muda punya lebih ke ini sih, lebih ke regenerasi. Dimana kita punya semangat, tapi kita butuh bimbingan dari orang tua. Kita juga tidak menganggap bahwa orang tua itu jahat, enggak. Kita cuman ingin ada regenerasi, dan kita butuh bimbingan dari orang tua, dimana kita punya tenaga, semangat, punya idealisme. Ya. Nah itu juga. Lagian kan anak-anak muda juga dulunya dari sekolah kan. Nah itu juga salah satu yang harus kita perjuangkan dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ini tuh kan idealisme juga dipupuk di sana, bro. Itu ya. Iya, kalau menurut saya ya. Ini perjuangan aspirasi anak muda ya, artinya kebutuhan anak muda. Artinya kan memang harus ada yang kawal ya kan. Betul. Kebutuhan anak muda misalnya, anak muda butuh apa sih? Yang lebih ngerti kan pasti anak muda sendiri. Anak muda gimana kegalauan anak muda cari kerja. Itu satu. Gimana kegalauan anak muda untuk mendapatkan tempat tinggal. Kan kita sekarang kalau mikir kita kerja mau berapapun gimana pun mau beli rumah gimana caranya ya harus ada kebijakan yang bisa mengatur itu, yang mengerti tentang kebutuhan tentang keluarga muda. Bagaimana tentang sekarang kreativitasnya anak muda. Sekarang anak muda juga kan begitu banyak persaingan, begitu ketat, pengangguran pasti potensinya tinggi banget. Nah ini gimana cara ngaturnya? Yang bisa mikirin siapa? Orang-orang senior bisa mikirin. Tapi perlu juga kita point of view dari anak-anak muda yang ada urusan buat. Nah dia rasain langsung ya anak muda. Butuh ruang kreativitas. Misalnya kayak sekarang kalau berkembang anak muda banyak yang e-sport ya kan? Karena style, nah ini e-sport. Saya juga aktif di e-sport ya. Kita ngalamin dulu waktu sekolah, waktu masih belajar atau masih kuliah, itu orang yang suka main game itu dianggap nggak ada gunanya sama orang tua kita. Ya kan? Orang tua pengen yang terbaik buat anak. Ya benar. Tapi komunikasinya nggak nyampe. Kita disalah-salahin, kita dibilang, wah mau jadi apa kamu nanti dan sebagainya. Ini kan karena komunikasi. Ya. Komunikasi yang dimana kita punya pandangan seperti apa, yang orang tua kita nggak paham. Orang tua kita punya pandangan seperti apa yang kita nggak paham. Nah ini alangkah baiknya ketika ada dua sisi. Makanya itu anak muda punya peran, punya porsi untuk bersuara, punya porsi untuk mengambil kebijakan yang dimana kolaborasi sama yang lebih senior. Ada regenerasi seperti itu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi anak muda memahami anak muda sendiri sehingga politik sebagai ruang istilahnya mengatur sistem kekuasaan ya kan. Jadi anak muda juga harus terjun di dalam. Gitu. Iyalah, haruslah dengan kekuatan dan energi yang dimiliki anak muda tadi. Tadi Bro Yolio sempat singgung bahwa PMI ini mau melawan money politik, hoax campaign, black campaign. Emang bisa? Ini kan berat loh ini. Nih, ini kan keniscayaan ya. Harusnya seperti itu. Kita nggak tahu bisa atau nggak bisa. Banyak orang bilang mustahil.
tapi tetap kita Setiap harus pemilu pasti selalu aja. Tapi kita tetap harus berusaha. Gitu. Tetap harus dilawan. Mau gimana caranya? Pertama, kita kan ada pengurus-pengurus daerah. Di pengurus-pengurus daerah ini kita mau bikin campaign. Campaign nasional di mana kita suarakan hal-hal tersebut. Anti money politik. Caranya gimana? Kita bikin campaign di daerah-daerah. Kumpulin anak-anak muda, kumpulin orang-orang yang tadinya nggak ngerti politik atau yang ngerti politik atau pimpinan-pimpinan parpol di daerah. Kita minta kerjasamanya, kolaborasi bagaimana kita lawan money politik. Sebenarnya kalau kita ajak ngobrol pasti semua orang melawan itu money politik. Tapi pada realitanya, nah ini yang harus kita lawan. Kan realita membeda ya. Setiap parpol pengen menang. Pengen menang lah. Ya dengan cara apapun, bener nggak? Dengan cara apapun. Menang curang daripada kalah terhormat. Nah, gitu. Bisa jadi ada yang seperti itu. Yang penting menang dulu, baru nanti ini urusan belakang. Tapi nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kan, itu pemikirannya kan bukan pemikiran anak muda ya nggak? Benar. Anak muda, lu kalah juga nggak apa-apa. Yang penting lu benar. Itu yang nggak ada. Nah, ini yang bisa kita perjuangkan. Jadi PM ini ke depan mau buat agenda campaign. Ini tuh, PM ini anggotanya pada nyalek nggak? Ada yang nyalek ada enggak ya? Sebagian besar ya, mungkin 90% semua nyalek ya. Oh gitu. Tapi semuanya anggota mereka campaign bukan hanya campaignkan dirinya ya. PM ini tapi campaign untuk melawan tadi bahwa PM ini anak muda yang tidak. Kita tujuannya apa sih? Posisikan sebagai kita tujuannya orang bikin money politik gitu. Kita tujuannya bikin Indonesia jadi lebih baik dengan cara membuat partai kita jadi lebih baik. Ya. Bro Yol ketua partai juga ya? Iya. Di Bandung? Iya. Satu partai ya. Jadi sementara menerapkan itu. Iya. Saya bilang gini sih. Ini mungkin teman-teman ada yang sepakat, ada yang enggak. Kita tetap harus pegang idealisme kita. Buat apa kita menang dengan cara yang salah? Nggak ada gunanya. Cara curang. Memperbaiki sesuatu dengan cara yang salah, ya sama aja. Maksudnya baik, caranya salah ya tetap salah. Apa ada jaminan ketika nanti kita nggak akan bikin hal yang sama ketika kita menang di sana? Ya udah. Yang penting kita jujur, lakukan, menang karena ya udah itu adalah mujizat atau berkat dari Tuhan. Kalau kalah tapi nggak apa-apa. Kita kalah tapi kita pegang kejujuran kita. Ya. Itu ya. Iya. Itu anak muda bisa ngomong gitu kan. Coba kalau yang lain mungkin belum tentu bisa. Dan Bro Yol sudah membuktikan ya. Iya. Membuktikan tahun 2019 tanpa money politik, bisa. Tanpa black campaign, hoax campaign, duduk dengan 3.000 lebih suara. Ya, bisa. Buat dicontoh nih. Jadi pada caleg-caleg muda yang mau konsultasi ya cara mudah dan murah ya duduk jadi dewan ya saya sama Bro Yol ya. Sudah membuktikan di tahun 2019. Oke, jadi intinya politisi muda Indonesia ini apa istilahnya orang-orangnya darah baru ya. Bukan darah biru ya, memperjuangkan itu tadi dan mengajak anak-anak muda untuk bagaimana bisa melek politik dengan tadi yang kekuatan yang dimiliki anak muda tadi punya. Gak punya dosa masa lalu apa mengakomodir kebutuhan anak muda. Ya, terakhir Bro Yoel. Apa yang menjadi harapan Bro Yoel ini untuk anak-anak muda se-Indonesia nih di akun YouTube-nya Tarang Institute, apa yang menjadi motivasi harapan lah anak-anak muda untuk pemilu tahun 2024 ini dan apa yang bisa EPMI kerjakan ke depan? Harapan saya sama anak-anak muda di seluruh Indonesia, ngomong-ngomong soal politik, ya apalagi menuju pemilu ini ya, jangan sampai kita nggak ngerti politik. Ya, nggak ikut politik nggak apa-apa, karena untuk masuk terjun langsung ke politik praktis itu panggilan jiwa. Semua orang ibarat guru. Setiap orang bisa jadi guru, tapi belum tentu jadi guru yang baik. Sama seperti politisi, setiap orang bisa jadi politisi, tapi belum tentu jadi politisi yang baik. Itu panggilan. Nah, panggilan Tuhan buat teman-teman semua, anak-anak muda di sini tuh kita bisa berkarya apapun. Kita panggilannya macam-macam. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi entertainment, macam-macam. Kita berkarya dan menggapai impian kita itu sebaik mungkin.
Tapi jangan lupakan ada satu hal yang namanya politik. Politik ini bisa membangun bangsa Indonesia jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Ya. Segala sesuatu di Indonesia, di kehidupan kita, itu efeknya karena apa? Kebijakan negara. Betul. Yang dimana itu adalah hasil dari proses politik. Proses politik. Bagaimana jumlah UMR ditentukan, bagaimana kebijakan-kebijakan untuk harga BBM, bagaimana kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan, perusahaan, pajak, semua itu dari politik. Pendidikan, kesehatan, semua dari politik. Benar-benar. Nah, kalau kita apatis, kita nggak peduli, ya berarti itu kita nggak peduli ke negara kita. Berarti kita nggak peduli sebenarnya kepada kehidupan kita pribadi. Oke, jadi boleh kita nggak masuk politik, kita punya impian yang akan kita kejar, tapi jangan sampai kita nggak peduli sama politik. Itu sih kata-kata terakhir yang bisa saya sampaikan. Benar, tetap harus peduli politik ya. Untuk anak muda. Dan FPMI siap merangkul, memberikan edukasi ya. Untuk anak muda, apalagi mayoritas anggotanya ini bacalek muda ya. Betul. Di berbagai daerah. Ya semoga lah teman-teman FPMI yang menggabung di FPMI jadi bacalek atau menjadi calon bupati, calon wali kota bisa mewujudkan itu, bisa duduk dan membuktikan dirinya bahwa bisa beda dari kandidat. Bramul, satu lagi. Oh iya, silakan. Satu lagi mungkin buat teman-teman semua yang lihat video ini. Kita terbuka FPMI untuk teman-teman belajar tentang politik. Bagi teman-teman di partai politik manapun bisa bergabung dengan FPMI. Tanpa lihat partai, dan segala macam. Atau mungkin belum masuk partai, pengen, wah saya tuh pengen belajar politik dulu. Boleh kita ngobrol, kita ada kepengurusan di setiap daerah, kita ngobrol dan kenapa sih harus masuk parpol. Nah hal-hal inilah yang nanti akan kita sosialisasikan. Ada IG-nya nggak? Ada kontaknya? Ada. Namanya FPMI juga ya? Iya, nanti bisa, mungkin biasanya kalau di YouTube ada di sini gitu kan. Diklik kan. Mudah aja nanti ada di sini. Link bio, nah itu aja nanti bisa. Tersensor gitu, susah juga. Iya. Oke ya, gitu nanti aja. Ya jajakan lah untuk anak muda. Jadi anak muda di berbagai sudut manapun di Indonesia, ya sekarang sudah ada wadahnya, sudah ruangnya. Ayo kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Anak muda harus jadi terdepan, anak muda harus jadi orang yang benar-benar menjadi teladan ya, menjadi penentu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk mengantarkan orang baik. Dan saya doakan Bro Yoel, teman-teman FPMI yang jadi pengurus, baik di nasional maupun sudah di daerah ya, daerah itu yang jadi bacalek atau jadi calon bupati, calon wali kota, bisa duduk dan membuktikan dirinya bahwa dia beda dari para figur ataupun para pendahulunya, membuktikan bisa lebih berkualitas, lebih berintegritas, dan lebih, ya pokoknya lebih-lebih lah segalanya, tidak kelebihan uang, ya kan, sampai kelebihan uang dari karena hasil korupsi, itu yang dilawan FPMI. Oke, makasih banyak Bro Yoel, sukses selalu, sukses di Bandung. Insyaallah semoga bisa duduk kembali ya. Nyalonkan lagi kan? Ya. Mencalonkan lagi, semoga bisa duduk kembali dan bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Oke, makasih banyak teman-teman. Jangan lupa share, like, and comment, dan bisa juga berinteraksi dengan teman FPMI. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan tetap selalu stay tune di channel Talang Institute Literasi dan Kolaborasi.